Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 26 April ya, untuk IHSG ternyata akhirnya berhasil breakout di atas resistennya ya, berhasil breakout di atas 6.870-an. Hari ini naik 1,29% ke level 6.910. Kalau lihat candlenya sih cukup bagus ya. Ini candle bullish Marubozu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya IHSG hari ini tanggal 26 April ya, secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya masuk lagi dengan jumlah yang lumayan banyak. Net buy paling banyak masuk itu di saham ASII, untuk asingnya masuk 444,9 M. Di saham Telkom asingnya masuk 367 M. Kemudian di saham BBCA asingnya masuk 249 M. Di Bank BRI MDKA juga hari ini asingnya masuk lumayan banyak ya, dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini UNTR, NCKL, Arto, UNVR, SMGR. Dan kalau kita perhatikan untuk IHSG hari ini naiknya ini disertai dengan volume yang cukup tinggi ya, jadi cukup liquid untuk IHSG hari ini. Kalau lihat transaksi hari ini sih cukup bagus, semoga aja untuk besok masih bisa melanjutkan kenaikannya untuk IHSG. Kalaupun turun ya semoga aja nggak jebol lagi ya. Kalaupun turun semoga aja masih dijaga di atas 6.870-an ya. Untuk level saat ini untuk IHSG supportnya di 6870 473 area sini. Jadi kalau besok turun cuman ya nggak jebol di bawah supportnya sih, masih ada kemungkinan naik sih kalau menurut saya, apalagi selama konsolidasi dari akhir bulan ya, dari awal bulan sampai kemarin sebelum libur lebaran itu aslinya cenderung masuk terus di IHSG dan akhirnya hari ini berhasil breakout ya. Semoga aja besok masih bisa melanjutkan kenaikannya. Resisten selanjutnya untuk IHSG ke level 6.970-an, breakout di atas itu melanjutkan kenaikannya lagi mulai bullish ya. Semoga aja seperti itu untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA ya. Dan untuk saham BBCA hari ini naik 0,82% ke level 9.200 ya. Jadi walaupun tadi itu sempat turun, untuk BBCA ditarik naik lagi. Dan kalau kita lihat candlenya sih ini setelah koreksi sampai ke level 9.000 tadi ditarik naik dan close di 9.200, nggak ada perlawanan lagi buat turun, jadi cukup kuat untuk demand-nya ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA asingnya net buy 249 M. Kemudian kalau kita cek asing cukup liquid sih, 1,7 triliun ya untuk transaksi BBCA untuk hari ini. Asingnya sebagian trading. Untuk hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya yang masuk itu BK, ZP, YU. Untuk BK-nya net buy 495,8 M, ZP net buy 174,8 M, kemudian YU net buy 129, dan mereka bertiga itu asing ya. BK asing net buy 511. Jadi ini BK lokalnya jualan. Untuk BK lokal jualan 15,2 M. Secara keseluruhan sih masih didominasi asing untuk transaksi BBCA, asingnya net buy, walaupun sebagian ada yang keluar. Untuk asingnya yang keluar di saham BBCA itu KZ, AK, AG. Kalau lihat transaksinya sih cukup ramai untuk hari ini BBCA ya, dan asingnya net buy. Walaupun net buy-nya itu nggak banyak-banyak banget ya dibandingkan dengan valuasi yang cukup gede 1,7 triliun, net buy 249 ini ya sebenarnya nggak gede-gede banget. Jadi kayaknya sih untuk besok kemungkinan kalau menurut saya sih paling harganya akan konsolidasi dulu ya untuk Bank BCA. Kemungkinan sih bisa jadi bentuk candle merah kecil atau harganya masih berada di area-area sini aja. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 9.100 ya cukup aman lah untuk BBCA. Jadi kalau mau entry misal besok koreksi ya dan di area 9.100 ada yang jaga harga, bisa spekulasi buy di area sini. Untuk target kenaikannya apalagi untuk IHSG udah mulai bullish ya, semoga aja bisa nyentuh level 9.400 ya untuk beberapa minggu ke depan. Oke, itu saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini BBRI kok candlenya merah ya, walaupun ditutup surplus. Untuk BBRI hari ini candlenya merah karena untuk tadi pagi itu
langsung open gap atas cukup tinggi. Jadi harga pembukaan Bank BRI hari ini di 5.150 dan close-nya di 5.025. Walaupun tadi sempat turun sampai ke level 4.930, cuman ditarik naik lagi dan dijaga levelnya di atas 5.000. Kalau kita cek untuk transaksinya, kalau hari ini aslinya masuk lumayan banyak, semoga aja untuk besok masih bisa naik. Untuk BBRI hari ini aslinya masuk 154 M, valuasinya 1,3 triliun, cukup rame, tapi netbuy-nya kalau valuasinya sebesar ini ya sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. 1,54 M, 154. Coba kalau kita cek untuk transaksi BBRI hari ini secara keseluruhan uh, asingnya sebagian keluar, sebagian masuk. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan sih lumayan banyak yang keluar ya. Jadi untuk saham BBRI kemungkinan sih itu yang bikin candlenya merah walaupun secara keseluruhan ditutup surplus ya. Untuk aslinya yang masuk itu AK paling banyak netbuy 182,7 M dan valuasinya 432. Jadi untuk AK ini cenderung trading untuk hari ini ya. Selain AK ada TP, ZP, CCYU aslinya yang masuk. Dan yang keluar untuk aslinya di saham Bank BRI hari ini RX ya lumayan banyak 119 M, kemudian BK, AGCS juga net sell. Untuk lokalnya gimana? Lokalnya hari ini juga jualan. Jadi ya ini sih kurang bagus-bagus banget sih sebenarnya untuk saham BBRI. Jadi untuk besok sih yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu sih. Kalau menurut saya kemungkinan untuk harganya akan konsolidasi di ya seperti BBCA sih di dekat-dekat support terdekatnya di level 5.000 ya. Kalau untuk saham Bank BRI ini supportnya di area 5.000. Mungkin kalau mau spekulasi buy kalau sampai saham Bank BRI ini turun di bawah 5.000 dan kemudian ada yang jaga harga bisa pertimbangan kalau mau entry. Cuman kembali lagi disclaimer ya, selama asingnya nggak distribusi banyak lagi semoga aja untuk saham Bank BRI masih bisa naik ya, apalagi untuk IHSG kalau ya trennya jadi bullish ya semoga aja untuk saham Bank BRI masih bisa melanjutkan kenaikannya untuk beberapa hari ke depan ya. Tapi untuk besok kayaknya sih mungkin masih akan konsolidasi dulu ya, bentuk candle kecil di dekat-dekat area 5.000. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya. Kemarin lupa kita nggak bahas saham GoTo, ternyata hari ini nggak kemana-mana untuk saham GoTo, close di 95, opennya juga di 95, dan untuk candlenya kecil. Jadi belum terlalu rame, masih konsolidasi di harga bawah. Kalau kita cek untuk transaksinya, GoTo hari ini gimana? Aslinya tadi gimana untuk saham GoTo? Untuk GoTo hari ini nggak terlalu rame ya, sepi. Valuasinya cuma 174 M, padahal GoTo loh ini. Aslinya netbuy 3,1, jadi masih sepi untuk saham GoTo. Kalau masih sepi ini ya jangan buru-buru entry sih. Cuman kalau mau entry buat invest, ya bisa dipertimbangkan sih dengan harga di bawah 100. Untuk saham GoTo sebenarnya cukup menarik. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang lebih banyak yang keluar ya. Untuk AG, BK, YU, Netsel, dan yang masuk ZPRX sepi, cuman untuk transaksinya itu didominasi oleh asing untuk saham GoTo. Untuk lokalnya yang netbuy sama netsel ini hampir balance, sedangkan untuk asingnya lebih banyak yang masuk sedikit. Jadi kemungkinan untuk besok kayaknya sih untuk harganya masih akan konsolidasi dulu di bawah ya. Untuk market utamanya ZP netbuy 26, APG-nya di 95, pas di harga penutupan dan harga pembukaan. Kemudian untuk besok sih harganya masih di area situ-situ aja. Kalaupun turun supportnya masih di 91. Semoga aja nggak jebol. Mungkin kalau mau entry selama konsolidasi ya mungkin kalau mau pasang antisipasi untuk level saat ini sih support terdekatnya 91. Cuman kalau buat amannya sih bisa pasang antisipasi sedikit di 80. Kalau mau pasang antisipasi ya, tapi kalau tetap masih mau hold ya saham dengan market cap sebesar GoTo ya semoga aja harganya ada yang jaga ya. Oke, itu saham GoTo, tetap disclaimer ya. Untuk besok sih kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di bawah. Mungkin yang punya yang mau mulai nyicil ya disclaimer sih, cuman ya kita juga nggak tahu kapan mulai diterbangin untuk saham GoTo ini. Mengingat juga untuk kerugian saham GoTo di tahun 2022 kan berapa? 40 triliun ya, hampir cukup gede. Jadi ya hati-hati aja untuk saham GoTo. Tapi kalau mau spekulasi buy disclaimer sini udah harganya udah lumayan di bawah, mungkin nunggu saham GoTo ini rame ya baru digoreng naik, nunggu liquid. Oke, untuk saham GoTo selanjutnya kita cek saham ASII yang harganya hari ini diborong oleh asing 400-an M, harganya langsung open gap atas cukup tinggi, ditutup surplus 4,28% untuk sekelas Astra ya. ASII
cukup tinggi dan ini pun turun enggak sih, masih ninggalin gap sedikit ya, sedikit ninggalin gap. Untuk candlenya sih tadi sempat koreksi turun, jadi open gap bawah di awal market opennya di 6.625 ya untuk saham Astra, turun sampai ke level 6.500 dan ditarik naik lagi. Setelah naik ke level tertingginya ini nggak ada perlawanan lagi ke bawah, jadi nggak ada supply yang jualan di atas. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini cukup liquid ya, cukup ramai untuk sekelas ASII, aslinya juga netbank 444,9 M. Ini Astra ASI 1,2 triliun, jarang-jarang. Sentimennya cukup bagus mungkin. Untuk ASI hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya yang masuk itu ZP, KZ, RX, AGDB ya. Ini broker-broker asing semua. ZP, KZ, RX, AGBK, DP asing ya. Dan yang jualan untuk asingnya ada AK Netsel 200,2 M, CC Netsel 21,42. Broker ini aja yang paling banyak. Untuk lokalnya Netsel sih, untuk lokalnya jualan ini. Cuman nggak sebanyak asing melakukan akumulasi. Untuk asingnya ZP, KZ masuk lumayan banyak. Dan kalau kita perhatikan untuk KZ ini kayaknya followernya 159 dan netbuy 145. Jadi kayaknya cenderung invest ya. Semoga aja untuk saham ASII itu mulai bullish ya. Ini sih udah mulai bullish sih, udah ada tanda-tanda mulai naik walaupun ada ninggalin gap-gap sedikit sih, ini sedikit gap pas tanggal kapan itu sedikit gap, tapi hari ini berhasil breakout setelah kemarin tanggal 18 April itu gagal breakout, hari ini langsung open gap atas ya. Jadi untuk saham ASI untuk level saat ini sih supaya di sini di 6.450 ya. Jadi kalau pun kayaknya sih untuk besok kalau menurut saya sih gimana ya untuk saham ASI kayaknya sih konsolidasi dulu ya, mungkin akan bentuk candle kecil soalnya untuk hari ini udah naik lumayan tinggi 4,28%, tapi melihat asingnya masuk lumayan banyak sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham ASI langsung dibuka hijau ya. Untuk target kenaikan ASI misal besok itu langsung dibuka hijau, resisten selanjutnya di sini di 6.950 ASII ya. Apakah bisa ke area situ? Coba kalau kita ukur pakai rectangle yang ini untuk target kenaikan ASII. Kayaknya sih gimana ya? Nah, jadi untuk besok perhatikan saya level ini ya, karena untuk hari ini kenaikannya udah lumayan tinggi. Untuk besok support terdekannya di 6.760. Misal berhasil breakout dan ada yang jaga harga di area 6.760, mungkin kalau spekulasi buy bisa entry setelah breakout aja. Atau kalau koreksi turun nunggu dekat-dekat 6.474 ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini aslinya masuk lumayan banyak, kayaknya ada kemungkinan langsung hijau sih. Semoga saja bisa breakout di atas 6.760 dan melanjutkan kenaikannya untuk saham ASI. Oke, itu tuh saham ASI. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Adaro ya, untuk saham Adaro hari ini naik sih, naik cukup tinggi juga 3,33% ya untuk kelas Adaro. Setelah teknikal juga berhasil breakout. Open gap atas, opennya di 3040 untuk saham Adaro. Koreksi dikit langsung ditarik naik dan ini nggak ninggalin gap sih, cukup menarik untuk saham Adaro. Apalagi ini juga belum bagi dividen, mungkin ya ini menjelang bagi dividen untuk sama Adaro, semoga aja bisa paling nggak ke level 3.300-an ya, semoga aja. Tapi harus breakout dulu di atas 3190 ya, 3180, 3190. Coba kalau kita cek untuk transaksinya apakah aslinya masuk di saham Adaro. Nah, untuk saham Adaro hari ini aslinya masuk 33,5 M, nggak banyak-banyak banget ya. Jadi Adaro untuk hari ini secara keseluruhan sih asingnya masuk, cuma sebagian keluar ini KZNI, GR, XI ya. Malah retailnya keluar sih, NI, XI, broker-broker retail keluar. Untuk asingnya sih lumayan transaksinya di saham Adaro, walau untuk asing lokalnya distribusi, yang jualan NI, GR, XI versi lokal jualan, dan yang masuk itu asingnya KBK, ZP. Mungkin untuk jangka waktu dekat untuk saham Adaro ini masih ada kemungkinan naik ya untuk jangka waktu dekat, mungkin sampai Kamdet atau ya menjelang Kamdet, mudah-mudahan untuk saham Adaro masih bisa naik. Untuk level saat ini support terdekatnya ada di 3060.
Ini support terdekat untuk saham Adaro dan resistennya ada di 3.190. Kemungkinan menurut saya sih besok akan konsolidasi ya di range area ini antara 3.060 sampai 3.190. Kalaupun koreksi turun dan ada yang cek harga di area sini, mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan dekat-dekat 3.060. Oke, itu saham Adaro ya, tetap disclaimer. Kemudian untuk besok mungkin masih akan konsolidasi tapi di range area ini ya, di area yang berbeda, di range area 3.060 sampai 3.190. 3.190. Oke, itu saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Untuk saham ITMG hari ini gimana? Untuk saham ITMG hari ini naik ya, cuman candlenya kecil merah ya, setelah bagi dividen kayaknya agak berat buat naik ini, nggak ada sentimen lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya ya, siapa tuh asingnya masih masuk. Soalnya kemarin kan naik gara-gara asingnya masuk di saham ITMG itu. Untuk hari ini asingnya net sell, net sell 8,4 M. Jadi kayaknya untuk besok sih agak berat ya untuk beberapa hari ke depannya itu agak berat untuk saham ITMG buat terbang. Soalnya apa ya, nggak ada sentimen. Untuk hari ini juga lebih banyak yang keluar. Ini CCBK keluar, untuk BKCC juga asing yang keluar. Jadi untuk asingnya YU, RXJS masuk, cuman nggak gede-gede banget ya. Untuk lokalnya sebagian retail malahan yang nampung saham ITMG di harga bawah, XI masuk, XL masuk, SQ masuk. Ya yang nggak punya posisi sih mending cari saham yang lain aja ya, malahan sentimennya lebih bagus Adaro, soalnya untuk Adaro kan belum bagi dividen, sedangkan untuk ITMG ini udah exdat, jadi ya walaupun ninggalin gap cukup lebar, cuman kalau buat goreng naik mungkin nunggu ada sentimen dulu untuk saham ITMG. Gitu saham ITMG untuk besok sih perhatikan saja level ini sih, mungkin kalau mau spekulasi buy ya yang berharap ITMG masih bisa naik, kalau mau trading ya, kalau mau entry bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 33.600 ya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya untuk besok harganya mungkin ya masih akan konsolidasi di area sini-sini aja ya, di bawah. Oke, itu untuk saham Adaro, apalagi untuk hari ini juga nggak terlalu rame, nggak terlalu liquid. Oke, selanjutnya kita cek saham UNTR yang hari ini juga naik, cuman nggak terlalu tinggi, 1,05%, dan ini kelasnya pas di area resisten ya, 31.370 untuk saham UNTR ini. Padahal ini dividennya gede. UNTR kapan sih bagi dividennya? Untuk kamdetnya saham UNTR bentar. Kamdet tanggal 27, berarti besok ya. Besok ada yang udah floating profit, mungkin kalau mau pertimbangan buat taking profit sebelum ARB, soalnya dividennya cukup gede ya, 6.185 untuk kelas UNTR, cukup gede dividennya. Biasanya kan kalau dividen gede habis itu turun ARB. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana, apakah hasilnya masih sebagian keluar di saham UNTR? Kalau hari ini hasilnya keluar, hari ini keluar ya, keluar 85 M loh, jadi perlu hati-hati. Bisa pertimbangan buat taking profit aja sih yang udah floating profit, tapi kalau masih mau hold ya disclaimer, kalau tujuannya buat cari dividen ya monggo ya. Untuk saham UNTR hari ini hasilnya net sell, yang keluar untuk asingnya itu di saham UNTR untuk hari ini ada BB net sell 130,3 M dan volumenya 131, jadi hampir distribusi ya, hampir distribusi, sebagian besar distribusi lah untuk transaksinya yang masuk ZPAK. Kemungkinan untuk besok lihat transaksi hari ini sih sebenarnya gimana ya, pas exit ya, penting yang belum punya posisi wait and see aja ya, mending nunggu, kalaupun mau entry nunggu setelah pembagian dividen kira-kira koreksinya sampai ke level berapa, dan kalau masih minat buat masuk di saham UNTR bisa pertimbangan untuk harganya kalau udah di bawah aja ya setelah pembagian dividen. Misalnya untuk besok tanggal 27, Kamda tanggal 28, hari apa, 28 berarti hari Jumat, itu bisa koreksi turun ya, nanti kalau ART malah nggak bisa keluar. Oke, untuk saham NTR mending wait and see aja sih. Kalaupun besok naik ya biarin aja kalau saya sih, cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk posisi saat ini sih pas di area resisten, jadi kalaupun langsung di bawah hijau ya masih ada kemungkinan naik sih, cuman kalau koreksi merah
apalagi untuk ASI-nya ketika menjelang pembagian dividen ini cenderung keluar ya, ya mending wait and see aja lah daripada seperti IDMG ARB berapa kali, IDMG 2-3 kali ya. Oke, itu saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham yang belum lama IPO tapi hari ini langsung ARB, MBMA ya. Di hari pertamanya kemarin cukup ramai untuk saham MBMA, candlenya hijau, cuman hari ini close di harga ARB di level 8.825, walaupun tadi sempat naik untuk saham MBMA cuman langsung dibanting turun ya. Nggak heran sih, soalnya kemarin kan nggak ada yang akumulasi ya, walaupun naik itu nggak disertai dengan akumulasi, malah ada yang distribusi cukup banyak di hari pertama IPO-nya tanggal 18 kemarin. Coba kalau kita cek untuk hari ini siapa yang jualan, apakah hasilnya masih net sell di saham MBMA. Untuk hari ini tanggal 26 untuk hasilnya net sell 11,7 M, dan untuk valuasinya sih nggak sebanyak hari pertama IPO ya. Hari pertama itu 1 triliun lebih kalau nggak salah, untuk hari ini cuma 213 M aja. Kalau kita cek saham MBMA untuk hari ini secara keseluruhan, apakah ada yang nampung, yang jualan MG sama CP. Jadi MG kayaknya nggak kuat goreng ya, soalnya untuk nggak tahu juga sih. Untuk MG hari ini net sell 33,7, padahal kemarin itu tanggal 18 masih net buy loh untuk MG itu. Kalau kita cek dari awal IPO-nya ini, kita bisa lihat bareng-bareng untuk KI-nya net sell 198,86 M ya di hari. Untuk hari ini gimana untuk KI di saham MBMA, KI kita cari untuk KI-nya. KI enggak cuman net B 1,3 sih, untuk valuasinya sepi 1,9 M aja, jadi ya udah buang barang di hari pertama. Untuk hari ini market maker utamanya MG dan CP, keduanya net sell ya di saham MBMA. Kalau lihat transaksi hari ini malah didistribusi, untuk besok sih ada kemungkinan open gap bawah sih, soalnya belum ada yang nampung ZP aja ini, itu pun cuma yang nampung KZ aja 19,2, untuk YP-nya net base 9,2, ya lebih banyak yang keluar sih. Ya ini sih ada MG dan CP yang distribusi lumayan banyak. Market maker utamanya juga net sell semua, jadi perlu hati-hati untuk besok sih, mending wait and see aja dulu, takutnya masih open gap bawah dan ARB ya. Kalau bisa ARB akan ke level berapa coba kalau kita hitung. Kalau besok ARB untuk saham MBMA close-nya hari ini di 825 dikalikan 93%. Kalau besok ARB untuk saham MBMA akan ke level 770 mana ya, di sini sih. Kalau besok ARB akan close di 70, tapi semoga aja nggak ARB ya, soalnya untuk saham MBMA ini cukup gede untuk valuasi transaksinya. Di hari pertama cukup gede, hari ini juga ya lumayan sih untuk saham yang di hari kedua IPO ya. Oke, itu saham MBMA yang belum punya posisi, mending wait and see aja dulu. Tunggu koreksinya lebih dalam lagi dan ada yang mulai akumulasi atau tanda-tanda mau pullback baru entry. Oke, itu saham MBMA. Selanjutnya kita cek saham NCKL yang hari ini juga ARB setelah ya candlenya hijau-hijau terus ya. NCKL ini juga belum lama IPO. NCKL ini hari ini ARB untuk IF-nya gimana, apakah dan kelasnya di 1345 ya, ini kelasnya pas di apa, di AVG-nya si siapa kemarin yang nampung itu IF ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini NCKL malah apakah masih akumulasi, IF-nya masih masuk loh. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, untuk hari ini ditampung oleh IF net base 169 M ya. Jadi untuk IF-nya masih nampung, turunnya ini malah ditampung oleh IF. Yang jualan CC, ZP, BB, YU. Dan kalau kita cek dari awal IPO untuk saham NCKL ini, untuk IF-nya udah net buy 602 M. Jadi emang sengaja dikumpulin untuk IF. Jadi ya yang nyangkut sih misal floating loss ya masih berani hold ya, selama IF-nya nggak distribusi aja. Cuman ya siap-siap aja untuk average down mungkin di harga bawah. Untuk besok gimana, kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya ada yang nampung, jadi walaupun ARB belum tentu besok juga close di harga ARB ya. Untuk saham NCKL ini kalau kita cek untuk transaksinya,
NCKL untuk transaksi hari ini tanggal 26, aslinya net sell 67,5 M. Jadi ya emang dari awal IPO untuk aslinya net sell 101, jadi sebagian masuk sih ya, ini ditampung lagi IF. Jadi kalau kita cek dari awal IPO untuk IF-nya udah net buy 600-an M dan AVGB-nya di level 1348, berarti 1348 floating loss ya, cuman nggak terlalu dalam untuk saham NCKL. Kemudian untuk besok apakah ARB atau enggak, kalau kita cek untuk transaksi hari ini yang ngantri di harga overnya sih nggak banyak ya, cuman 4.804 ribuan lot. Jadi ya semoga aja nggak ARB, di awal market nggak ARB. Tadi kalau saham apa tadi, MBMA ya, MBMA yang nanti di harga over malah cukup gede ya. Jadi kalau MBMA itu ada kemungkinan open ke bawah, sedangkan untuk NCKL kayaknya enggak sih, malah ada kemungkinan naik. Kalaupun koreksi turun, support terdekatnya mungkin di level sini 1320 ya. Pertimbangan area sini kalau mau entry, misal besok di awal market mungkin merah dulu, karena untuk candlenya hari ini kan ARB, jadi ya nggak menutup kemungkinan di awal market merah dulu, habis itu ditarik naik sih untuk saham NCKL. Tapi kalau mau spekulasi buy ya sebenarnya lumayan berani sih selama IF-nya nggak jualan. Oke, itu saham NCKL. Selanjutnya kita cek saham AWAN, Awan ya. Di hari pertama IPO ini arah, tadi open gap atas, opennya di 105.80 dan close-nya di 182. Kalau kita cek siapa sih yang jadi Awan. Untuk underwriter-nya Awan yang floating 20, yang floating di market ya 21,8%, lumayan banyak sih ya, nggak menarik banget. Underwriter-nya IF dan AZ ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini arah, apakah besok masih ada kemungkinan arah lagi? Kayaknya sih enggak sih kalau arah kayaknya ya, cuman ya nggak tahu juga, soalnya hari ini nggak langsung arah gitu loh, maksudnya opennya nggak langsung di harga arahnya. Untuk Awan untuk hari ini secara keseluruhan sih ya nggak rame-rame banget sih. Di hari pertama IPO nggak terlalu rame untuk valuasi transaksinya. Yang masuk itu MGAI dan yang keluar IFYP. Cuman sebagian retailnya udah keluar, di XI keluar, XL keluar, BDXL, YP keluar. Ya kayaknya sih ada kemungkinan naik juga sih. Ya semoga aja arah ya. Semoga aja. Cuman ya yang pasti sih ada masih naik lagi di awal market untuk Awan. Soalnya untuk hari ini valuasi transaksinya nggak terlalu gede, cuma 3,9 M aja. Jadi ada kemungkinan naik, mungkin buat teman-teman yang bisa entry buat besok. Misal nggak langsung arah ya, bisa entry yang udah floating profit buat scalpingan aja. Ya rawan sih saham-saham awal IPO ya. Jadi kemungkinan untuk besoknya masih bisa arah untuk saham Awan. Semoga aja masih bisa arah. Oke, itu saham Awan, coba kalau kita hitung ya. Untuk close-nya hari ini 182. Kalau besok arah berarti 35% ya. Akan close di 246. Lumayan tinggi, 246. 246 sih di sini. Ya, 246. Untuk IF dan AZ-nya kalau kita cek untuk transaksi hari ini, IF gimana? IF-nya keluar ya, keluar 1,1 M. Untuk AZ-nya keluar 30 juta aja, jadi belum lepas banyak di market. Oke, itu untuk saham Awan ya, jadi masih ada kemungkinan naik sih, bahkan ya nggak menutup kemungkinan arah. Sorry tadi soalnya tadi kan kita belum cek untuk valuasi transaksi, setelah kita cek ternyata nggak terlalu gede untuk nilai valuasi transaksinya. Jadi saham dari sekian banyak lembar saham yang dijual ke publik itu belum banyak yang beredar di hari pertamanya IPO ya, jadi masih sebagian besar dipegang oleh pengendalinya, mungkin seperti itu sih. Oke, itu saham Awan, tetap disclaimer ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.